Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat selalu ya. Untuk pagi hari ini, apakah masuk semua? Masuk, Pak. Oh ya, ntar itu. Untuk presensinya Bapak akan kirim link ke grup WA aja ya. Nah, untuk pagi hari ini kita akan membahas atau mempelajari tentang VLAN pada jaringan. Nah, apa itu VLAN? Ada yang tahu? Oke, Belum tahu. belum tahu ya. Nah, nanti kita cari tahu sama-sama. Nah, di slide ini atau materi Bapak ini nanti akan Bapak tampilkan ini untuk pertama KIKD, tujuan pembelajaran, materi, dan evaluasi. Nah, untuk KIKD mungkin Bapak tidak akan menampilkan. Langsung saja ke materi saja ya. Bentar, ini untuk kompetensi dasar. Materi. Nah, untuk materinya, pengertian VLAN. Nanti kita mempelajari tentang pengertian VLAN, konsep dasar VLAN, tipe koneksi VLAN, keuntungan menggunakan VLAN dan kekurangan VLAN, jenis VLAN dan kegunaan VLAN. Pengertian VLAN. VLAN atau Virtual Local Area Network merupakan sekelompok perangkat pada suatu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan sehingga dapat berkomunikasi. VLAN merupakan sebuah bagian kecil jaringan IP yang terpisah secara logik. Untuk gambarannya bisa dilihat di samping. Nah, ini contohnya ya. Kemudian konsep dasar VLAN. VLAN memungkinkan beberapa jaringan IP dan jaringan-jaringan kecil berada dalam jaringan yang sama. Sebuah VLAN memungkinkan seorang administrator untuk menciptakan sekelompok peralatan yang secara logik dihubungkan satu sama lain. Dengan VLAN, kita dapat membagi jaringan switch secara logik berdasarkan fungsi departemen atau project team. Nah, untuk konsepnya bisa dilihat contohnya seperti gambar di samping ya, tapi mohon maaf ini gambarnya kurang jelas ya. Nanti mungkin kalian bisa cari sendiri di Google, banyak contohnya juga. Nah, kemudian untuk tipe-tipe koneksi VLAN. Pertama yaitu terang link, yaitu koneksi yang menghubungkan antar switch dalam sebuah jaringan komputer. Kedua, akses link, yaitu koneksi yang menghubungkan ke PC. Ketiga, hybrid, yaitu koneksi gabungan dari terang dan akses. Jadi digabung 1 dan 2 menjadi 3 ya. Kemudian keuntungan menggunakan VLAN dan kekurangan menggunakan VLAN. Keuntungannya pertama yaitu performance, atau bisa performance kecepatan. VLAN mampu mengurangi jumlah data yang dikirim ke tujuan yang tidak perlu. Kedua, keamanan. VLAN dapat membatasi pengguna yang bisa mengakses suatu data sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan hak akses. Kemudian kekurangan menggunakan VLAN. Nah, pertama, secara logika jaringan VLAN berbeda network
tetapi secara fisik satu network. Ketika ada data yang dikirim broadcast, maka data tersebut malah dikirim ke semua VLAN. Ketika jumlah host di dalam VLAN banyak, maka kerja DHCP akan berantakan dan tidak bisa diduga. Nah, bentar, ada yang mau masuk. Nah, jenis-jenis VLAN. Nah, ada port base, MAC base, protocol base, IP subnet address base, dan authentication base. Kemudian, apa itu kegunaan? Untuk apa VLAN atau kegunaan VLAN? Pertama, meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik IP yang terlalu banyak. Kedua, mencegah terjadinya collision domain atau tabrakan domain. Ketiga, mengurangi tingkat vulnerabilities. Kesimpulan dari materi VLAN ini yaitu VLAN berfungsi sebagai pengelompokan jaringan. Penggunaan VLAN ini juga dapat dikatakan untuk menjaga informasi yang tidak seharusnya dilihat oleh kelompok lain, sehingga informasi itu akan tetap aman. VLAN juga digunakan sebagai solusi dari lambatnya penyampaian pesan dikarenakan semakin banyaknya jaringan yang tersambung. Dengan VLAN ini, penyampaian pesan akan lebih baik. Nah, mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Udah ya. Ya, Bapak kira kalian juga sudah cukup pintar, makanya cepat paham. Mau dikasih tugas atau Bapak tanyain tentang materi ini? Tugas saja ya? Tugas saja, Pak. Tugas saja ya, tugas saja. Oke. Untuk tugasnya ini menjelaskan cara detail tentang konfigurasi VLAN dan prinsip kerja VLAN. Nah, dua bentuk kelompok 2-4 orang lalu kerjakan tugas. Boleh diketik dan dikumpulkan paling lambat hari Minggu malam, dikumpulkan melalui Edmodo. Ada yang mau ditanyain di luar materi ini enggak? Enggak ada ya? Kok diem? Izin bertanya, Pak. Oh ya, Mas Satria ya, mau tanya apa? Ini Pak, untuk tadi kan masalah VLAN. Tentang masalah apa? VLAN, ya VLAN. Ya, untuk VLAN sendiri, mungkin dalam membuat jaringan menggunakan VLAN butuh berapa user untuk digunakan dalam sebuah VLAN, Pak? Butuh berapa user? Iya. Untuk membuat VLAN ya? Ya. Menurut Bapak yang ideal itu berapa user, Pak? Oke ya. Teman-teman dengarkan pertanyaan dari Mas Satria. Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab dulu sebelum Bapak jawab. Nanti ada poin plus juga jika mau menjawab dari pertanyaan teman-teman ini. Belum tahu, Pak. Belum tahu ya. Mungkin Mbak Ranu, Mas Septiano, Mas Bima. Enggak tahu tuh, Pak. Pak, untuk Membuat VLAN ya? Iya. Oh ya, membuat. Jadi untuk membuat VLAN itu sedikit-dikitnya itu membutuhkan 2 user. Nah, yang satu itu
menjadi server, yang satu menjadi penggunanya. Jadi 2 user lah minimal. Mungkin itu cukup jelas atau mau dijelaskan lebih lagi? Seperti jelas. oh ya, makasih ya Mas Satria. Mungkin itu saja untuk pertemuan pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dari penyampaian Bapak. Semoga ilmunya bermanfaat dan masuk ke dalam kepala kalian. Bapak izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.